Kesejahteraan secara umum dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya atau basic needs. Kebutuhan primer ini berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kesejahteraan ini bisa dinilai dari segi kesejahteraan keluarga. Keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan sebuah bangsa dan terkait erat dengan fungsi keluarga sebagai wahana pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Definisi keluarga sejahtera menurut BKKBN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 bahwa keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Apa saja faktor internalnya? Ada jumlah anggota keluarga, tempat tinggal, dan keadaan sosial ekonomi keluarga. Untuk faktor jumlah anggota keluarga, di zaman sekarang tuntutan keluarga itu semakin meningkat, tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan, tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk transportasi, dan lingkungan yang serasi. Nah, kebutuhan ini akan lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga lebih sedikit dibandingkan dengan keluarga yang memiliki banyak anggotanya. Untuk faktor internal tempat tinggal, jadi suasana tempat tinggal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera, keindahan, kebersihan, dan keamanan akan menimbulkan suasana yang tenang. Sebaliknya, tempat tinggal yang tidak teratur dan kotor tidak jarang akan menimbulkan suasana kebosanan. Kadang-kadang sering terjadi ketegangan antara anggota keluarga karena tidak memperoleh rasa nyaman dan tentram akibat tempat tinggal yang membuat kacaunya pikiran. Faktor keadaan sosial ekonomi keluarga, bahwa ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. Dan semakin banyak sumber keuangan atau pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga. Selanjutnya, faktor eksternal, ada faktor manusia, faktor alam, dan faktor ekonomi negara. Dari faktor manusia, iri hati dan fitnah, ancaman fisik dan pelanggaran norma dari orang-orang atau masyarakat yang berada di luar keluarga. Kemudian untuk faktor alam, bisa karena bahaya alam seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya, kerusuhan dan berbagai macam virus penyakit. Untuk faktor ekonomi negara, bahwa pendapatan tiap penduduk atau income per kapita rendah dan inflasi dapat mempengaruhi kesejahteraan dalam sebuah keluarga. Pengukuran kesejahteraan. Bagaimana cara kita mengukur apakah keluarga tersebut sejahtera atau bagaimana? Jadi pengukurannya ini menggunakan pendekatan objektif maupun subjektif. Untuk pengukuran kesejahteraan berdasarkan objektif, ini diturunkan dari data kuantitatif yang diperoleh dari angka-angka yang langsung dihitung dari aspek yang ditelaah. Contohnya, pengukuran kesejahteraan keluarga berdasarkan kriteria dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Nah, BKKBN ini merumuskan konsep keluarga sejahtera yang dikelompokkan secara bertahap menjadi keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera tahap 1, dan keluarga sejahtera. Batasan operasional dari keluarga sejahtera adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, kebutuhan pengembangan, dan kepedulian sosial. Sedangkan pengukuran secara subjektif ini diperoleh dari persepsi dari masyarakat itu sendiri tentang aspek kesejahteraan, sehingga hasilnya nanti merupakan perkembangan dari aspek kesejahteraan. Penduduk mungkin mempunyai pandangan tersendiri tentang apa arti kesejahteraan yang mungkin berbeda dengan konsep objektif. Kesejahteraan dengan pendekatan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat sendiri, bukan oleh orang lain. Pendekatan subjektif ini mendefinisikan kesejahteraan berdasarkan pemahaman penduduk mengenai standar hidup mereka dan bagaimana mereka mengartikannya. Oke, selanjutnya kategori keluarga sejahtera sesuai dengan tingkat kesejahteraan.
tahapan dan indikator keluarga sejahtera berdasarkan data dari BKKBN. Yang pertama ada keluarga prasejahtera. Keluarga prasejahtera ini merupakan keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya atau basic needs secara minimal seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, dan kesehatan serta KB. Indikator dari keluarga prasejahtera meliputi yang pertama, melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga. Yang kedua, seluruh anggota keluarga makan 2 kali atau lebih dalam sehari. Yang ketiga, seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas. Misalnya, untuk di rumah akan berbeda dengan ketika mereka bekerja, sekolah, dan bepergian. Yang keempat, bagian yang terluas dari lantai rumah ini bukan dari tanah. Dan bila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin ber-KB, mereka dibawa ke sarana kesehatan. Selanjutnya ada keluarga sejahtera 1, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Indikatornya berupa anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur, paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur. Lalu yang ketiga, setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 setel pakaian baru. Yang keempat, luas lantai rumah paling kurang 8 meter untuk setiap pengguna rumah. Seluruh anggota keluarga sehat dalam 3 bulan terakhir, paling kurang 1 anggota keluarga yang umurnya di atas 15 tahun memiliki penghasilan yang tetap. Lalu seluruh anggota keluarga yang berusia 10 hingga 60 tahun dapat membaca tulis huruf Latin dan seluruh anak berusia 5 hingga 15 tahun bersekolah. Kemudian ada keluarga sejahtera, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan perkembangan keluarganya. Indikatornya meliputi yang pertama, keluarga memiliki upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama, yang kedua memiliki tabungan, yang ketiga biasanya makan bersama minimal sekali dalam sehari, turut serta dalam kegiatan masyarakat, mengadakan rekreasi bersama minimal sekali dalam 6 bulan, keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar, radio, televisi, atau majalah, kemudian anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi, memberikan sumbangan secara teratur dan sukarela untuk kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi, dan aktif sebagai pengurus yayasan atau instansi. Sekianlah video dari kami, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.